Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota dari kelompok 8 mata kuliah pengantar statistik Prodi Manajemen ingin mempresentasikan materi tentang angka indeks. Selamat menonton teman-teman. Pengertian angka indeks. Angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan antara kegiatan yang sama, baik produksi, ekspor, hasil penjualan, jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya dalam kurun waktu yang berbeda. Artinya, kegiatan yang sama itu misalnya tahun ini produksi lahan pertanian 100 ton, tahun depan 150 ton. Artinya, ada perbedaan antara produksi lahan pertanian tahun ini dan tahun depan. Maka, terjadi peningkatan produksi dari tahun sebelumnya yang hanya 100 ton dan tahun sekarang menjadi 150 ton. Nah, ini ada perbedaan produksi dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Artinya, dapat kita lihat lahan pertanian sama, perbandingan produksinya sama, namun memiliki kurun waktu yang berbeda dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang dan tahun sekarang ke tahun berikutnya. Yang selanjutnya, kegunaan angka indeks. Kegunaan angka indeks adalah untuk mengetahui maju mundurnya kegiatan atau usaha yang dilaksanakan. Artinya, kalau asalnya tahun kemarin 80 ton dan tahun sekarang 90 ton, otomatis produksinya telah meningkat 20 ton dari tahun sebelumnya. Dan banyak kegunaan indeks lainnya, misalnya seperti saham. Kegunaan saham dari indeks ini untuk mengetahui perubahan harga saham dari tahun ke tahun. Misalnya, perusahaan A, sahamnya semakin baik atau buruk dari tahun ke tahunnya. Dan ciri-ciri khas indeks adalah perhitungan rasio pembagian di mana hasil rasio tersebut selalu dikalikan dengan bilangan 100 untuk menunjukkan perubahan tersebut dalam persentase. Dengan demikian, basis dari angka indeks apapun selalu 100. Contoh, harga beras di Cianjur adalah 8.500 per kilogram pada tahun 2010, sedangkan setahun berikutnya menjadi 10.000 per kilogram. Maka harga beras di Cianjur tahun 2011 menjadi 10.000 bagi 8.500 kali 100% menjadi 117,65% dari harga beras pada tahun 2010. Dengan kata lain, harga beras di Cianjur pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 17,65% dari tahun sebelumnya. Di dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu 1. Waktu atau tahun dasar, base period, yaitu waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan untuk dasar perbandingan. 2. Waktu atau tahun yang bersangkutan atau sedang berjalan, current period, waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Macam-macam angka indeks. Angka indeks terbagi menjadi 3 bagian. Yang ke-1, angka indeks harga. Perike indeks P, mengukur perubahan harga. Misalnya, indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan, indeks nilai tukar pertanian. Yang kedua, angka indeks jumlah. Quality index Q, mengukur jumlah atau kualitas suatu barang yang diproduksi maupun dikonsumsi dan dijual. Misalnya, indeks produksi beras, indeks produksi kedelai. Yang ketiga, angka indeks nilai dalam kurung volume, indeks V sama dengan P kali Q, perubahan nilai dari suatu barang yang dihasilkan impor, ekspor. Misalnya, indeks nilai impor beras, indeks nilai ekspor kopra. Angka indeks relatif sederhana dikenal juga dengan unweighted index, yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan juga jasa. Yang pertama, ada angka indeks harga relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan antara relatif suatu barang dan juga jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar, tanpa memberi bobot terhadap kepentingan barang dan juga jasa. Ini contohnya,
Rumusnya yaitu P0 sama dengan PN per P0 dikali 100. PN merupakan tahun berjalan sedangkan P0 merupakan tahun dasar. Contoh, berikut adalah harga rata-rata pensil per batang merek A di Indonesia. Maka hitunglah angka indeks harga relatif sederhana dengan menggunakan tahun dasar 2000. Kita lihat di sini pada tahun 2000 harga pensil per batang yaitu 185,82. Sedangkan pada tahun 2001 harganya meningkat menjadi 293,15 dan seterusnya ya. Kita lihat di sini perbandingan tahun 2000 menjadi tahun mendasar. Nah, berarti kita gunakan indeksnya yaitu 100 karena digunakan sebagai tahun dasar dalam soal. Nah, cara membandingkannya yaitu menggunakan rumus yang tadi yaitu P0N sama dengan PN per P0 dikali 100. Jadi misalnya gini, pada tahun 2001 yaitu 293,15 dibagi tahun dasar yaitu 185 lalu dikalikan 100, maka hasilnya yaitu 157,76. Sampai seterusnya pada sampai tahun 2007 yaitu senilai 241 dibagi 185 lalu dikalikan 100, maka hasilnya itu 130,02. Dari tabel di atas, harga pensil per batang pada tahun 2007 lebih tinggi yaitu 30,02% dibandingkan dengan tahun 2000. Cara menghitungnya yaitu indeks pada tahun 2007 dikurangi dengan indeks pada tahun dasar yaitu senilai 100, maka hasilnya itu 30,02%. Yang kedua yaitu angka indeks kuantitas relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih punya kepentingan yang sama. Rumusnya yaitu Q0N sama dengan Qn per Q0 dikali 100. Rumusnya sama seperti yang tadi, namun di sini hanya diganti yang asalnya P menjadi Q. Contohnya yaitu berikut adalah produksi pensil merek A, B, C di Indonesia. Hitunglah angka indeks kuantitas relatif sederhana dengan menggunakan tahun dasar 2000. Nah, jika tadi harga pensil, sekarang jumlah produksi pensil. Nah, caranya yaitu tahun 2001 yaitu sebanyak 210.675 dibagi tahun dasar yaitu 218.987. Lalu dikali 100, maka hasilnya itu 96,20 dan seterusnya. Nah, dari indeks kuantitas terlihat bahwa produksi yang lebih kecil dari tahun 2000 adalah tahun 2003 dan 2004 yaitu senilai 90,57 dan 92,38. Produksi selama tahun 2000 sampai 2007 mengalami kenaikan tertinggi yaitu sekitar 8,23. Caranya sama yang seperti tadi yaitu 108,23 dikurangi 100 yaitu nilainya ini 8,23. Yang ketiga ada angka indeks nilai relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikendalikan oleh kuantitas sesuai barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Rumusnya yaitu V0N sama dengan PN dikali Qn per P0 dikali Q0 kali 100. Nah, jadi kalikan dulu PN dan Qn dan juga kalikan P0 dan Q0 ya. Dan yang akan keluar yaitu nilai. Jika nilainya sudah tersedia lalu jumlahkan kembali. Contohnya yaitu nilai berjalan pada 2001 dibagi dengan nilai dasar pada tahun 2000. Lalu dikalikan 100, maka hasilnya yaitu 151,77. Nah, dari indeks nilai dapat diketahui bahwa penerimaan dari pensil meningkat 2%
untuk tahun 2001 dan juga 2002. Sedangkan selama periode 2006 sampai 2007 meningkat sebanyak 7%. Angka indeks agregatif sederhana. Angka indeks ini menekankan agregasi, yaitu barang dan jasa yang lebih dari satu. Yang pertama, ada angka indeks harga agregatif sederhana. Angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumusnya adalah PO per N sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Lalu bisa dilihat di sini ada contoh soal yang akan kita uraikan bersama. Di sini kita diperintahkan untuk menghitung indeks harga agregatif sederhana dari 6 jenis makanan yang biasa dikonsumsi menggunakan tahun dasar. Jadi yang telah ditentukan tahun dasarnya adalah tahun 1995 dan di sini ada tahun yang sudah ditentukan, yaitu tahun 2005. Di sini ada roti, telur, susu, apel, jeruk, kopi, dan sudah ada masing-masing harganya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan harga tersebut dari kolom per tahunnya. Seperti di sini kita sudah mendapatkan harga yang telah ditotalkan. Dari harga dari tahun 1995 totalnya adalah 7.600 dan pada tahun 2005 ini adalah 8.250 totalnya. Lalu pengerjaannya yang pertama kita gunakan rumus yang telah ditentukan. Di sini ada P. Tadi sebelumnya adalah rumusnya P O per N. O itu adalah tahun dasar. Tahun dasarnya adalah 1995. Berarti yang kita masukkan adalah 95 per 05 adalah tahun yang telah ditentukan. Sigma P dimasukkan 2005 per sigma PO atau tahun awal dikali dengan 100. Lalu tahun yang telah ditentukannya kan kita sudah menemukan jumlahnya, lalu kita masukkan ke rumus, yaitu 8.250 per 7.600. 7.600 ini dari totalan harga tahun 1995 dikali 100 sama dengan 108,55. Maka angka indeks tahun 2005 berdasarkan tahun dasar 1995 adalah 108,55. Artinya selama 10 tahun dari tahun 1995 sampai tahun 2005 harga untuk ke-6 jenis makanan di atas meningkat sebesar 8,55%. Yang kedua ada angka indeks kuantitatif agregatif sederhana. Hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu angka indeks harga agregatif sederhana. Namun bedanya di sini kita akan menghitung kuantitatif atau yang disimbolkan dengan Q, sementara yang tadi disimbolkan dengan P atau price. Di sini ada rumusnya, yaitu QO per N sama dengan sigma QN per sigma QO dikali 100. Sama rumusnya dengan harga agregatif sederhana, hanya saja diganti dengan Q atau kuantitas. Lalu di sini ada contoh soal yang akan kita pecahkan. Di sini ada barang, kuantitas di tahun dasar 1995 dan kuantitas pada tahun yang ditentukan, yaitu tahun 2005. Masih sama seperti yang sebelumnya.
Sama halnya seperti menghitung harga, kita juga harus mengetahui dulu jumlah kuantitasnya pada setiap tahun. Di sini kita sudah mendapatkan jumlahnya. Pada tahun 1995 jumlahnya adalah 260 dan pada tahun 2005 adalah 298. Lalu kita masukkan rumusnya sama seperti yang tadi. Q95 per 05 sama dengan sigma Q05 per sigma Q95 dikali 100. Sigma Q-nya kita masukkan 298 per 260 dikali 100 dan hasilnya adalah 114,62. Jadi indeks tahun 2005 berdasarkan tahun dasar 1995 adalah 114,62%. Artinya selama 10 tahun dari tahun 1995 sampai 2005, jumlah untuk ke-6 jenis makanan yang dikonsumsi di atas meningkat sebesar 14,62%. Dan yang ketiga adalah indeks nilai agregatif sederhana, di mana indeks ini menunjukkan perkembangan nilai, yaitu harga dikali dengan kuantitas. Di sini kita bisa lihat ada rumus, yaitu V O per N sama dengan sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QO dikali 100. Bisa dilihat di sini ada contoh soal. Hitunglah indeks nilai agregatif sederhana dari 6 jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga menggunakan tahun dasar 1995. Masih sama contoh soalnya seperti mencari harga dan kuantitas. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari jumlah nilai. Mencari nilai ini caranya adalah kita ambil satu contoh dari barang roti. Caranya adalah harga dikali dengan kuantitas. Di sini sudah tertera harga dari roti adalah 1000 dan kuantitasnya adalah 50. Jadi 1000 dikali 50 maka nilainya adalah 50.000 dan seterusnya. Lalu setelah itu dijumlahkan. Sama halnya pada tahun yang telah ditentukan pada tahun 2005 juga untuk mencari nilai adalah mengkalikan harga dan kuantitas, lalu dijumlahkan semuanya dan menemukan jumlahnya. Setelah jumlahnya ditemukan, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Di sini bisa kita lihat rumusnya adalah V O per N sama dengan sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QO dikali 100. Lalu kita masukkan sigma PN dikali QN. Tadi jumlahan yang telah ditemukan dimasukkan ke sini, dan sigma PO dikali QO sama dengan hasil dari jumlah yang tadi telah ditemukan dikali 100 dan hasilnya adalah 129,22%. Maka dari itu indeks tahun 2005 berdasarkan tahun dasar 1995 adalah 129,22%. Artinya selama 10 tahun dari 1995 sampai 2005, nilai untuk ke-6 jenis makanan yang dikonsumsi di atas meningkat sebesar 29,22%. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.